Tia, ini Bapak ingin tanya nih. Kemarin kan suruhnya PUB ya, betul ini sesuai dengan PUB bukan EYD lagi, ya. Jadi ini Bapak tukar nih rumusan masalahnya. Yang pertama harus mensosialisasikan, ya. Jadi nanti per katanya itu kalau ada yang kurang, ya dicek lagi sama Tia, ya. Karena PKM itu ini seperti tadi ada tulisan faktor nih. Ini kan tadinya C nih. Tadinya gini kan. Nah, diubah jadi K itu. Ya Tia ya. Tia, bisa paham kan? Baik, Pak. Nanti dirubah ya. Sama teman-teman pokoknya bilang, coba dicek per kata, per huruf mana yang salah gitu. Ya. Gitu ya. Koma, titik gitu. Itu yang salah di Baik, Pak. mana? Itu yang pertama. Nanti ini Bapak rekam nih. Nanti kamu bisa ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama satu tim kamu agar di cross check semuanya, ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah pertanyaannya, kamu pengen pengabdian kepada masyarakat ini pada masyarakat Gang Mulia. Nah, masyarakat Gang Mulia ini apakah pada anak-anak saja ataukah kepada bapak atau ibunya juga yang ada di sekitar masyarakat Gang Mulia ini? Pertanyaannya. Semuanya. Oke, nah berarti kalau semuanya sudah clear ya. Oke. Nah, untuk masyarakat Gang Mulia ini berarti kan targetnya nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kakak-kakak dan anak-anak yang berbahasanya belum sesuai dengan PUB, nanti kamu bisa arahkan berbicaranya sesuai dengan PUB, ya. Gitu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, ya. Nah, nanti apa saja ini terus kemudian yang kedua nih, ini yang pertama rumusan masalah adalah bagaimana mensosialisasikan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB. PUB nanti singkatannya dicari ya, ya. PUB pada masyarakat Gang Mulia, Iya, ya. Pak. Tapi mau seperti ini saja nggak apa-apa sih. Yang penting nanti di atas kalau misalkan di sini ada tulisan PUB, di latar belakang tambahin PUB ya, ya. Ditambahin PUB itu Baik, apa, Pak. PUB itu apa, keunggulannya apa gitu di atas di latar belakang ya. Ya, itu ya. Nanti di sini nih bisa ditambahkan. PUB apa, terus keunggulannya apa, ya. Begitu. Terus kemudian faktor apa saja faktor yang menghambat berbicara anak dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ini B-nya besar apa kecil? Ini yang ini B-nya bahasa besar ini. Termasuk ini nih, bahasa besar, bahasa kecil, ya. Harus disesuaikan sama Tia. Oke? Ya. Nih ya, bahasa Indonesia. Ya, gitu ya. Sesuai ya, bahasa Indonesia yang tidak baik ya, yang Ya, Pak. menghambat ya ini ya. Apa saja faktor yang menghambat berbicara anak dalam penggunaan bahasa Indonesia eh, yang baik ya. Apa saja faktor yang kalau tadi kan mempengaruhi itu. Apa saja faktor yang mempengaruhi, bukan mempengaruhi, apa saja faktor yang menghambat, ya. Kalau menghambat kan sudah jelas, menghambat berbicara anak dalam apa saja faktor yang menghambat eh, bicara anak, bukan berbicara ya, bicara anak. Apa saja faktor yang menghambat bicara anak dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai sesuai PUB, ya, sesuai PUB. Di-nya ini harus spasi nih. Nah, gini. Ya. Di masyarakat Gang Mulia, ya. Jadi kalau ini targetnya nanti ke anak kan? Ya. Faktornya ya. Dan strateginya nanti baru di sini nih. Strateginya merubah bahasa yang buruk, ya. Bagaimana strategi merubah bahasa yang buruk menjadi baik dan benar dalam berbicara sesuai PUB
ini targetnya nih. Targetnya itu kan ini lanjut dari rumusan yang kedua nih. PUB pada anak. Kan targetnya anak kan? Kan kamu targetnya mau ke anak kan, bukan ke orang tuanya kan? Kalau sosialisasi kan jelas itu ke anak, ke bapak, ke ibu ya. Ya. Jelas nggak ya? Iya, Jadi Pak. nanti kamu dekatinnya anak-anak aja. Jangan orang tua di sini jadi nanti kamu mengajarkannya ke anak-anaknya di sini. Ya, pada anak-anak di lingkungan masyarakat Gang Mulia. Itu ya. Nah, jadi di sini adalah bagaimana strategi merubah bahasa yang buruk menjadi baik dan benar dalam berbicara sesuai PUB pada anak-anak ya di lingkungan masyarakat Gang Mulia ya. Kalau ini masyarakat ini di sini jelas. Jadi sosialisasinya kepada ayahnya, kepada ibunya. Jadi minta dukungan ibaratnya kepada RT, kepada RW di sini ya. Sosialisasinya. Paham nggak? Ya. Paham, Pak. Ya, nanti di sini jawabannya kalau misalkan ini lolos adalah kepada RT, kepada RW, kepada setiap keluarga yang punya anak yang masih SD, masih SMP, itu harus dibantu nanti. Ya. Dari mulai anak SMP, SD, TK itu di sini harus disosialisasi, ya. Baru diajarin anak-anaknya di sini. Nanti anak-anaknya diajarin lagi di sini. Jadi dikasih tahu di sini. Mungkin 3 aja cukup ya, ya. Jadi Bapak hanya merubah strukturnya saja, dirubah dari nomor ke berapa ke nomor berapa gitu. Ya. Ini B-nya besar ya. Tuh ya, jadi seperti ini. Ini kalau bisa jangan pakai dengan di depannya. Langsung aja penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, benar sesuai PUB itu ya. Ini sesuai PUB. PUB dapat meningkatkan wawasan pengetahuan pelajar tentang bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta segala makna yang ada di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya ini spasi. Itu ya. Tia paham nggak? Ini contoh ya. Jadi nanti di atas sampai bawah sama Tia sama teman-teman harus diperbaiki ya. Ini udah Bapak perbaiki ya sebagian, tinggal sedikit lagi nih kata-katanya. Kalau diperbaiki sama Bapak semuanya nanti akan ketahuan nih. Ya. Kasihan malah. Ini misalkan gini nih, tulisan bahasa. Ini kan tadi ada yang kecil ya. Mana sih? Ini diganti. Jangan dalam, diganti misalkan melalui. Melalui kegiatan pembelajaran tersebut gitu ya. Jadi awal kata itu jangan pakai kata dengan ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, ini nih. Misalkan ini bahasa ya. Bahasa kan masih kecil nih. Ya. Kita replace di sini. Kita replace di sini menjadi B-nya besar. Coba kita cek di sini. Terus habis itu dicek sini, replace all. Ada 41 dia. Kan? Coba nanti cek sama dia. 64 nambah lagi. Tuh, ya. Jadi harus dibetulkan ya. Jadi karena ini pelajaran bahasa Indonesia yang baik ya. Jadi disesuaikan ya. Bahasa Indonesia. Jadi B-nya besar ya. Nah, ini udah ada PUB nih. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUB. Ya sudah, ini kan udah ada di latar belakang. Oh, berarti oke. Tinggal ini aja. Tia, ada nggak strategi atau bukunya nanti Tia? Berarti tidak usah. Oh ya ini. Nah ini nih tadi Bapak ubah spasinya.
alineanya ya. Bapak ubah nih. Tadinya kan ini jaraknya renggang banget ya, Tia. Masih ingat kan? Ininya juga belum nempel kan? Ini harus nempel ke sini, Tia. Ya, harus nempel ke sini. Ini kan tadinya jaraknya kan kecil banget ya. Terus ini dengan ini kan jaraknya berjauhan. Nah, caranya itu harus diblok dulu. Tadi saya sudah diblok sama Bapak. Ini diklik paragraf. Tuh, ininya harus 0 nih. Tadi kalau punya Tia kan kayak gini. Nah, kan tadinya kayak gini kan? Tadinya punya Tia kayak gini kan? Berjarak kan? Ya. Maka dirubah di sini. Iya, Pak. Dirubah paragrafnya. Nggak boleh seperti itu. Biar apa? Biar lolos. Karena Bapak pernah pernah PKM dan itu lolos. Caranya diajarin harus seperti ini. Ya. Jadi harus jelas gitu. Ini juga spasinya harus 1 cm ya. Minimal segini nih, apa ya, segini ya. Cukup segini kali. Ya, segini cukup. Nah, ini diklik lagi, harus rapi. Nah, harus rapi. Dicek gitu. Nanti sama Tia dicek, dibaca ya perkataannya ya. Teman-temannya dikumpulkan ya. Misalkan bab 1 latar belakang bagian siapa gitu, 2 orang ya. Ada kata yang kurang ini enggak, nanti dibunderin, dilihat, suruh diganti gitu ya. Misalkan kata-kata ke bentuk gitu, di, atau mungkin ada yang kurang huruf. Nah, ini nih. Berbicara. Nah, ini kelihatan nih ya. Ini Tia, kelihatan nggak sama Tia? Iya, Pak. Nah, ya. Jadi ini harus diganti. Berbicara. Nah, ini kata-kata seperti ini mengurangi nilai nanti, Tia. Ini otomatis seperti ini mengurangi nilai. Jadi kalau mau sempurna ya, ini dari perkataannya harus benar. Ya. Jadi tidak boleh ada yang salah dalam segi perkataan ini, ya. Terus berikutnya, oke. Nah, sudah. Oke, nanti dicek lagi ya sama Tia ya. Iya. Bahasa daerah, tidak terjadi kesalahpahaman. Oke. Ya. Nah, ya, kan udah enak tuh, rapi ya. Terus ini mana ya tadi? Program kreativitas mahasiswa PKM, pengabdian masyarakat, ini dibuat untuk memecahkan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mensosialisasikan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB pada masyarakat Gang Mulia. Apa saja faktor yang menghambat bicara anak dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB di masyarakat Gang Mulia? Bagaimana strategi merubah bahasa yang buruk menjadi baik dan benar dalam berbicara sesuai PUB pada anak-anak di lingkungan masyarakat Gang Mulia, ya. Nah, ini udah cukup nih. Strategi. Kalau mau ditambahkan lagi, ada lagi, yaitu adalah bagaimana memberikan reward ya, reward dan support misalkan. Atau mungkin nanti di dalam strategi juga boleh ya. Jadi nanti di situ ada konsepnya gitu ya. Jadi nanti kita lihat di kerangka berpikirnya kalau misalkan ada. Nah, ini kan kalau ini tadi oke, ini otomatis ya. Tujuan pun kalau bisa disesuaikan dengan ini apa namanya, rumusan masalah. Jadi kita sesuaikan ya. Adapun tujuan
Tujuan dilaksanakannya program PKM, program kreatif transformasi ini adalah supaya berikut: satu, menerapkan berbicara yang baik, mendorong masyarakat untuk memahami. Oke, ya. Coba sebentar. Kita tambahkan dulu di sini. untuk ya. Untuk memberikan. Yang lain teman-temannya suruh gabung ya. Nanti kalau misalkan mau gabung gitu ya. Jadi kalau mau gabung silahkan gitu. Nanti biar masuk ke sini. Selanjutnya untuk memberikan sosialisasi berbicara bahasa Indonesia yang baik. Yang baik dan benar sesuai PUB pada masyarakat Gang Mulia. Titik ya. Terus untuk mengetahui faktor yang menghambat bicara anak dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB di masyarakat Gang Mulia. Nah, gini. Terus untuk memberikan solusi strategi ya. Untuk memberikan solusi strategi merubah bahasa yang buruk menjadi baik dan benar dalam berbicara sesuai PUB pada anak-anak di lingkungan masyarakat Gang Mulia. Ini ya. Terus menerapkan berbicara bahasa Indonesia yang baik sesuai upaya memperbaiki bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan. Nah, ini juga boleh nih. Menerapkan berbicara lisan maupun tulisan sesuai PUB. Nah, ini boleh. PUB di Nah, ini targetnya di sini memperbaiki bahasa. B-nya ini kecil ya kalau ini ya. B kecil aja. Karena nggak ada tulisan Indonesia. Kalau ini kan bahasa Indonesia besar nih. Bahasa yang secara lisan memperbaiki bahasa secara lisan maupun tulisan sesuai PUB di lingkungan masyarakat Gang Mulia ya. Terus mendorong masyarakat untuk memahami dan mengajari tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini sebentar masuk ya. mendorong masyarakat untuk memahami dan mempelajari tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB. Ini diubah ke nomor enter. Nah, ini harus ada jeda segini nih, 1 spasi nih. Habis 1314 ya. Faktor
faktor. Nah, di sini mungkin pas nih. Nah, mendorong masyarakat ya, mendorong. Untuk mendorong ya ini sini. Untuk mendorong masyarakat ya. Untuk mendorong masyarakat agar memahami dan mempelajari tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB di lingkungan masyarakat. Jadi ini bisa ke sini juga nih. Sebentar. Kita geser ke sini. Nah, gini aja. Nah, udah tepat nih. Kan ini masyarakat, target rumusan masalah yang pertama ya. Ini sebentar lagi mati mungkin ya. Jadi Tia masih bisa dengar suara Bapak? Masih. Masih ya. Oke, baik. Jadi ini untuk yang pertama, rumusan pertama ini memberikan sosialisasi sekaligus mendorong ya. Ini nyambung dengan rumusan masalah yang pertama nih ya. Ya, kan ini targetnya masyarakat ya di lingkungan Gang Mulia ini. Terus baru yang kedua ini faktor-faktor. Ini ya, faktor-faktor yang ke anaknya. Jadi nanti akan diteliti setelah ke masyarakat, RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya, baru nanti ke anak ya. Terus baru nanti di sini solusi strateginya untuk meresolusi anak-anak ini. Terus kemudian baru nanti di sini menerapkan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa secara lisan maupun tulisan ya sesuai PUB, menerapkannya. Jadi ini solusi dulu nih, solusi strategi dulu, terus kemudian penerapannya, menerapkan atau menghabituasikan. Menerapkan, menghabituasikan ya. Menerapkan, menghabituasikan, menerapkan dan ya, dan mencontohkan ya, mencontohkan. Nah gitu ya. Jadi ini bisa 3 ya. Ini sama juga masuk ke strategi di sini. Menerapkan, menghabituasikan. Menghabituasikan itu membiasakan. Menerapkan itu mengimplementasikan. Ya. Menerapkan atau mengimplementasikan gitu. Ini di sini bisa. Ya, mengimplementasikan, menghabituasikan, habituasi, membiasakan, mencontohkan dan mencontohkan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, baik sesuai apa ini? Baik sebagai upaya memperbaiki bahasa. Tulisan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh ya. Baik dan benar ya. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai upaya memperbaiki bahasa secara langsung aja ini ya, baik dan benar secara itu ya, langsung aja nih, secara lisan maupun tulisan ya, yang sesuai PUB yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan sesuai PUB di lingkungan masyarakat yang Gang Mulia. Ini ya. Ya. Ya, udah jelas ya? Jadi nanti dikasih strategi. Strategi ini di sini dikasih buku, boleh kamu mau memberikan buku bacaan, buku tulisan, boleh di sini strateginya. Atau ngobrol-ngobrol kamu ajarkan dalam seminggu, 2 minggu, boleh sini. Terus nanti baru di sini nanti dicek di sini ya. Dicek ini dievaluasi di sini.
Jadi rumusan yang keempat itu harusnya adalah bagaimana evaluasi ya. Kalau misalkan ini kalau mau ditambahkan, jadi evaluasinya adalah menerapkan ini ya. Kalau misalkan mau nih di sini nih yang keempat. Yang keempat, bagaimana evaluasi ya. Misalkan ya, bagaimana evaluasi evaluasi bicara anak dalam penggunaan Gang Mulia. Nah, ini nih. Evaluasi. Nah, ini yang keempat nih. Jadi strateginya ada, terus kemudian evaluasinya. Bagaimana evaluasi bicara anak dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB di masyarakat Gang Mulia. Tuh ya, ini save dulu ya. Nanti Bapak kirim lagi ke kamu ya. Ya. Oke. Baik, Pak. Iya, ini kasih nama apa namanya? Iya, revisi. Oke. Nah, selanjutnya ini evaluasinya itu di sini ya, yang ke ke 5 nih. Evaluasi untuk mengevaluasi ya, menilai. Evaluasi itu menilai. Untuk mengevaluasi dalam evaluasi agar penerapan implementasi atau penerapan ya, agar implement kok nggak ada P, implementasi betul ya implementasi Iya, Pak. implementasi atau penerapan untuk mengevaluasi hasil implementasi atau penerapan hasil ya untuk mengevaluasi hasil implementasi atau penerapan menghabituasikan dan mencontohkan hasil implementasi penerapan, menghabituasikan, mencontohkan, berbicara bahasa Indonesia, mengevaluasi hasil implementasi penerapan untuk agar dihabituasikan menghabituasikan, mencontohkan. Oh bener ya, udah gitu aja, gini aja ya. Jadi kalau Bapak konsennya di sini ya, di rumusan masalah sama tujuan untuk mengevaluasi, mencontohkan, berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan sesuai PUB di lingkungan masyarakat Gang Mulia ya. Pada anak ini saya hasil implementasi penerapan mengevaluasi hasil anak secara Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB pada anak ya, pada anak-anak di lingkungan masyarakat Gang Mulia gitu ya. Ya.
Sudah jelas ini? Jadi nanti Tia Jelas, tinggal Pak. merapikan kata-kata dari huruf-huruf yang takutnya kurang pas. Kayak ini nih. Ini kan harusnya agak besar nih. Nah, itu diharapkan. Luaran yang diharapkan, laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman. Ini memang seperti itu ya luaran yang diharapkan. Eh, Kalau jurnal apa semuanya, kamu kok nggak nulis itu? Kemarin kata coachnya gimana? Coach ininya. Itu Pak tinggal nambahin laporan kemajuan, laporan akhir sama buku pedoman mitra. Oh gitu. Kalau luaran jurnal apa semuanya dimasukkan nggak? Katanya sudah dimasukkan apa nggak? Aduh. Oh gitu. Upload ulang terus. Oh, upload ulang ininya ya. Mhm. Upload ulangnya jadi ya berarti upload ulang lagi ya. Bikin akun lagi. Bikin akun ini lagi ya. Bisa nggak Yuni? Oh bukan. Jadi langsung upload di EPKM terus kemudian langsung ke ini ya. Oke 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 ya paham. Oh gitu ya caranya kata adminnya ya. Coba nanti kalau misalkan itu bisa diubah, coba nanti bisa dicoba dulu ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya sudah seadanya aja dulu. Ini aduh belum berubah ini. Tadi udah diubah ya. Manfaat manfaat meningkatnya kemampuan berbicara bahasa Indonesia terhadap warga. Bukan terhadap warga ini mah ya. Masyarakat ya udah nggak apa-apa dah. Mudahkan warga Gang Mulia berkomunikasi satu dengan yang lainnya baik. Lainnya baik komunikasi secara lisan memudahkan. Manfaat bagi mahasiswa. Pakai A nih ya. Oke. Ini kita geser. Ini yang jadi persoalan ini di sini nih. Buku pedoman. Jadi luarannya nanti kamu bikin buku nih, buku pedoman nih. Bisa nggak? Halo? Tia? Buku pedoman nanti kamu dan kelompokmu harus bikin buku pedoman ini. Bisa ya? Kalau Bapak sarankan sih, ya kalau Bapak sarankan satu lagi di sini jurnal lah atau proceeding ya. Proceeding misalkan proceeding eh, proceeding Scopus saja. Scopus ya. Jangan proceeding Scopus terlalu mahal. Jurnal ini aja. Jurnal internasional. Udah cukup. Yang tidak bereputasi. Jurnal internasional. Jadi ini kan nanti laporan kemajuan setiap hari ya, setiap minggu. Terus laporan akhir ya. Terus ada jurnal internasional. Nanti ini dibantu sama Bapak nih jurnal internasionalnya. Ya. Haki harusnya ada ini di sini haki ini. Nanti ya.
internasional, HAKI, boleh deh, HKI. HAKI ya, terus buku pedoman. Poster, mau bikin poster nggak? Poster. Kalau misalkan ini mah lebih bagus adalah poster ya, poster HAKI itu. Ini 3 nih bagus nih. Jadi nanti Bapak bantuin buatin ya. Ini jurnal internasionalnya, terus ada posternya, ada HAKI-nya gitu. Ya. Ya, gini. Jadi yang utama adalah gini Tia. Nanti Tia yang mengatur bahwa uang itu kalau misalkan cair jangan digunakan untuk keperluan pribadi ya. Tapi selesaikan dulu semua misi, semua program ya. Dalam mungkin ya 1 bulan lah, 1 bulan saja, memberikan pelatihan, memberikan apa gitu, memberikan apa semuanya lah gitu ya ke siswa, ke ini ya. Seperti yang dicontohkan ini nih, memberikan solusi strategi. Nah, ini solusi strategi itu adalah mengajarkan di sini ya, eh, mengajarkan terus mencontohkan nanti di sini ya, apa namanya, setelah mengajarkan bagaimana untuk mengevaluasi hasil implementasi penerapan, menghabituasikan dan mencontohkan berbicara. Nah, memberikan solusi strategi. Nah, ini adalah salah satu mengajarkannya, ini di sini mengajarkan ya. Jadi nanti laporannya selain setiap hari, setiap minggu ini laporan kemajuan ya. Ini kan laporan kemajuan itu setiap hari nih. Setiap hari kegiatan, seminggu kegiatan, ini harus ada kemajuan. Terus barulah nanti di sini laporan akhir. Laporan akhir sudah disusun. Nanti Bapak bantu ya, tenang kalau ini mah. Terus jurnal internasionalnya, terus poster, HAKI nanti akan Bapak bantu juga, Bapak buatkan ya. Terus langsung ini buku pedoman juga nanti akan Bapak bantu. Kita bikin buku pedomannya yang simple dan tipis saja, jangan banyak-banyak. Karena ini yang penting ada gambarnya. Ya, yang penting ada gambarnya. Nanti bisa cari contoh-contoh buku pedoman sesuai PUB ya untuk anak usia dini ya. Untuk anak usia dini. Ini anak usia dini ya, harusnya ya. AUD ya. Jadi apa namanya, bukan anak-anak ya. Ya Neng ya. Tia. Anak usia dini kan berarti kan? Ya. Kamu maunya anak usia dini kan, bukan anak-anak, bukan anak SD atau apa gitu. Malah lebih bagusnya adalah anak. Oh gitu ya. Ya, jadi anak-anak ini adalah dari mulai PAUD sampai SD gitu ya. Itu bisa nanti masuk. Jadi nanti kalau mau rubah judul ya, di situ tulis saja anak-anak ya, jangan tulis anak AUD ya, anak usia dini, jangan. Paham nggak? Kalau merubah judul ya, kalau merubah judul, nanti tulisnya aja pada anak-anak di lingkungan masyarakat Gang Mulia itu, jangan anak usia dini gitu. Ya. Terus apa lagi nih? Coba kita turun ke bawah. Oh, ini naik nih, turun naik. Tiara, halo Tiara. Tiara, nanti kamu bantuin ini ya, bikin eh, dicek kata-katanya agar lebih baik, lebih lebih tepat gitu ya. Misalkan misalkan ada kata-kata yang kurang huruf atau kelebihan huruf gitu. Nanti kamu cek ya. Kayak ini nih, warganya ini kan harusnya nyambung nih. Kelihatan nggak, Tiara? Nah, ini harusnya disambung gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi nilai nanti ya. Mempengaruhi nilai. Jadi tidak boleh apa namanya, ada kata-kata yang tidak baku gitu. Kayak ini nih, selatan.
Tebet Selatan ini kan harusnya besar nih S-nya. Tuh ya. Jadi daerah yang akan menjadi binaan PKM kami adalah, nah ini, Tebet Jakarta Selatan. Oke ya, daerah Gang Mulia. Ini Gang Mulia, mau dibesarkan juga nggak apa-apa. Gini ya, daerah Gang Mulia Selatan. Ini koma nih aja. Sebentar. Apa-apa ini? Daerah Gang Mulia RT 10 Manggarai Selatan yang memiliki warga, tambahkan yang memiliki warga selatan memiliki warga yang berusia. Oh, udah ada yangnya. Tuh kan ini targetnya di bawah 17 tahun, Tia. Halo Tia, nah ini kayak kurang spasi nih. Halo Tia, di bawah 17 tahun yang mencapai 15 orang dan warganya berjumlah 35 orang. Di sana, ini di-nya spasi. Di sana berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak sesuai dengan PUB yang ada. Oke ya. Terus masih menggunakan bahasa daerah, ada nggak kata-kata di sini? Kurangnya berbicara bahasa Indonesia, berbicara. Ini B-nya ini kebesaran ini kecil aja. Kurangnya berbicara bahasa Indonesia yang baku disebabkan oleh faktor yang orang tua, bahasa daerah. Nah, ini nih. Bahasa daerah. Bahasa daerah dan lingkungannya. Selain itu nah itu adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahasa Indonesia tidak baku, yaitu dapat menyulitkan anak usia dini mempelajari bahasa Indonesia di sekolah. Ini kayak di ini nih, pasti sekolah, serta membuat warga sekitar kebingungan. Nah ini Tiara, lihat Tiara, Tiara. Nah, ini kayak kata-kata ini ya harus dicek ya, kebingungan. Jadi semuanya anggota TIA harus baca per kata gitu, wajib baca per kata, per huruf ya. Agar apa? Agar tuntas. Karena saya dulu pernah PKM lolos, itu gara-garanya adalah semuanya tulisan ini rapih gitu. Nggak ada salah kata, salah huruf gitu. Jadi harus harus cek nanti semuanya. Kebingungan saat berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Nah, ini ya, kami perlu menyelesaikan permasalahan yang ada di warga Gang Mulia RT 10 warga atau masyarakat gak apa-apa Manggarai Selatan, yaitu dengan mengajarkan berbicara. Nah, ini udah mengajarkan nih. Oke, sesuai dengan yang di atas ya. Strategi eh, mengajarkan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sesuai dengan PUB pedoman yang berlaku dan memberikan fasilitas yang memadai seperti buku PUB pada masyarakat dan mengajarkan anak usia dini, anak-anak aja ya, diganti ya Tia ya. Tia, kamu PGSD kan Tia dan teman-teman? Ya, jadi kalau anak-anak nanti di sini anak-anak sekolah dasar nanti biar kamu langsung jadi skripsi. Ini kan targetnya nanti jadi skripsi Tia kalau lolos tingkat nasional. Kamu teman-teman pun juga nanti akan jadi skripsi nanti bimbingan saya semuanya. Paham nggak? Halo? Nah, ya. Nanti akan Bapak arahkan. Jadi bicara yang sopan, santun gitu kan. Nanti ke arahnya nanti ke sana kalau jadi skripsi. Bicara yang kreatif, bicara yang mandiri, bicara yang penuh dengan bahasa-bahasa yang eh, memberikan sportivitas, bahasa apa semuanya gitu. Nanti ada di sini. Nanti akan Bapak arahkan ke sana nanti ke skripsinya. Mengajarkan anak-anak untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke ya. Geografis. Geografis
geografis mungkin ya. Keadaan geografi Gang Mulia Manggarai Selatan itu merupakan gang yang terlepas di tepi jalan. Di jalan gang ini merupakan pemukiman padat penduduk yang di mana rumahnya berdempetan, lebih tepat begitu ya, Tia? Halo Tia, berdempetan gitu ya, bersampingan atau bisa berdempetan. Bersinggungan juga bisa ini, bersinggungan, bersampingan, berdempetan. Penyebaran penduduk ini apa ini? Oh, gambaran umum masyarakat mitra berdasarkan, harusnya di sini ya. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh kami, didapatkan yaitu berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh kami, didapatkan yaitu daerah yang menjadi binaan, letak daerah gitu ya, lokasi daerah yang akan menjadi binaan KM ada Gang Mulia ya. Terus selanjutnya kemudian kurangnya kurangnya berbicara bahasa Indonesia yang baku. Harusnya ini faktor ini jangan diungkap ya, tapi tidak apa-apa deh. Di mana di sana berbicara menggunakan bahasa yang tidak baku dan tidak sesuai dengan PUB. Kemudian masih kurangnya berbicara bahasa Indonesia yang baku, maka kami perlu menyelesaikan permasalahan yang ada di warga Gang Mulia. Ya, adapun dari segi grafis penduduk lagi nih, permasalahan penyebaran penduduk dan permasalahan dijabarkan sebagai berikut. Satu, geografis. Ini geografis pasti ya. Nah, gini. Permasalahan. Ini ya. Nanti dicek ya kata-katanya ya. Ini kita save dulu. Mayoritas warga Gang Mulia adalah usia produktif 30.
terus bekerja sebagai karyawan dan buruh pabrik. Nah, ini spasi bukan. Lalu disusul dengan anak usia dini. Terus anak SD, sekolah dasar, dan anak lainnya. Permasalahan yang terdapat pada warga Gang Mulia ialah kurangnya berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB menjadi topik utama, terutama pada anak usia dini, anak sekolah dasar, dan anak-anak lainnya. Jadi nanti akan dibantu yang diajarkan oleh Tia dan kawan-kawan, ada anak usia dini, anak sekolah dasar, dan anak-anak lainnya ya, yang seusia ini ya, yang dimana jika tidak diatasi masalah maka masalah tersebut akan semakin menyulitkan anak usia dini, menyulitkan anak dalam mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Kok mata pelajaran? Mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lainnya. Gitu ya. Sehingga diperlukan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai aktivitas yang bisa dilakukan bersama oleh warga, khususnya anak usia dini, sekolah, anak usia dini ini harusnya besar ya, sekolah dasar ya, besar ya. Coba nanti dicek lagi ya. Karena ini AUD nih, sekolah dasar, ini main besar nih. Ya, khususnya anak usia dini, anak sekolah dasar, dan anak-anak lainnya. Itu ya. Oke. Jadi sekolah dasar ini bisa MI apa gitu ya. Ini setingkat SD lah ya. Iya ya. Ya. Anak-anak lainnya ini di sini ya. Karena kan kamu PGSD bukan PGMI. Jadi targetnya adalah anak-anak, khususnya anak yang sekolah-sekolah dasar. Adapun yang anak di sekolah di MI di mana gitu, pesantren apa gitu, nggak apa-apa, ajarkan aja yang setingkat aja. Makanya disebut di sini anak-anak lainnya, ya, ya. Jadi targetnya ke sini nanti. Coba sebentar, ini harus diklarifikasi dulu nih. Berarti harus disesuaikan dengan yang di atas nih, bentar. Ke bagian ini nih. Apa tujuan? Untuk mengevaluasi hasil pada anak-anak di sini tambahkannya. Anak-anak, khususnya anak usia dini, anak sekolah dasar dan anak-anak lainnya. Di sederajat yang anak-anak lainnya atau sederajat lainnya yang sederajat gitu ya.
yang sederajat di lingkungan masyarakat Gang Mulia. Nah, ini PUB anak-anak, khususnya anak usia dini, anak sekolah dasar, dan anak-anak lainnya yang sederajat di lingkungan masyarakat. Nah, ini ya, anak dalam menggunakan. Nah, ini mudah benar. Oke, ini aja udah betul. Itu cukup. Oke, yang atas nggak usah. Rumusan masalah di atas nggak usah, karena sudah terangkum di tujuan. Oke. Terus apa lagi tuh ya? Sudah ya. Nah, sekarang metode pelaksanaan. Di permasalahan apa aja sih permasalahan yang terdapat pada PUB? Harusnya permasalahan di sini ada ini ya. Apa namanya? Ada berbagai macam nih. 1, 2, 3 apa gitu. Tidak diatasi, maka masalah tersebut akan semakin menyulitkan anak mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran, sehingga diperlukan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai aktivitas yang bisa dilakukan bersama oleh warga, khususnya anak usia dini. Udahlah, nggak apa-apa segitu, cukup kali. Nanti bisa Bapak tambahkan lagi lah di next time. Oke, ini apa ini? Metode pelaksanaan. Melaksanakan program. Metode pelaksanaan program. Ya, nah gini, metode pelaksanaan program berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu, kok ininya gini, bagaimana perlu adanya metode yang terperinci dan teratur, yaitu sosialisasi, rekrutmen, training, pemberian buku PUB, evaluasi. Nah, ini udah ada evaluasi. Oke. Training atau strategi di sini boleh. Training, oh yes, strategi di bawah aja ya. Training, latihan. Oh iya benar nih di sini. Rekrutmen, strategi, boleh training atau strategi, training atau strategi, pemberian buku, evaluasi, pemberian buku, ini aja implementasi ya, pemberian buku PUB dan implementasi. Nggak bisa nih ini. Bisa nggak? Kelihatan nggak Tia? Kelihatan Tia? Oke. Nah, ini ya. Jadi di sini ada strateginya ini. Kan ini disosialisasi rumusan masalah 1 ya, rekrutmen juga sama rumusan masalah 1. Yang keduanya, rekrutmen di sini nanti masuknya ke faktor-faktor apa ini rumusan masalah kedua nih. Rumusan masalah ketiga di sini strateginya, training, latihan, pembelajaran, diajarkan ya di sini ya. Terus masuk ke sini masih di rumusan masalah ketiga ya, pemberian buku, implementasi, uji coba ya. Terus baru nanti dievaluasi, ya. Evaluasi PKM di sini. Evaluasi program, udah evaluasi aja nggak apa-apa deh. Nah, baru di sini mencapai tujuan. Ya, oke, gitu. Beres ya.
Coba kita baca nih. Mengenalkan program meningkatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam sehari-hari sesuai POB itu ya. Tambahkan sesuai POB, benar sesuai POB dalam sehari-hari di lingkungan masyarakat, khususnya anak usia dini. Tadi itunya mana ya? Di atas ya. Anak usia dini. Oh, khususnya ada 2. Masyarakat khususnya anak usia dini, anak sekolah dasar, ya, dan anak-anak lainnya yang sederajat. Serta menyampaikan kegiatan melalui forum informal non formal aja. Halo Tia. Halo. Ya, Tia sudah gabung lagi ya. Ajak teman yang lainnya suruh gabung kalau misalkan ada waktu gitu. Biar apa namanya? eh membantu ini. Oke, share screen lagi. Kelihatan ya? Sini keterangan rencana kegiatan tahap nah gini ya. 1, sosialisasi mengenalkan program ibu-ibu non formal ya. Ini ya, forum non formal ya, karena ini tidak formal ibu-ibu ini, non formal ya. Recruitment training ini miring tulisannya nih. Nah, kalau ada yang tulisan Inggris gini miring ya. Training atau pelatihan. Nah, ini pelatihan. Putus-putus lagi suaranya. Oke, sebentar.
Sudah terlihat? Ya, kelihatan ya? Pemberian buku VOB. Nah, menjelaskan sistem kerja. Halo Tia, masih di sana? Tia? Halo, masih putus-putus gak suaranya? Oh iya, tidak ya. Oke, baik. Tadi si Tiara nggak nyambung lagi dia. Mengenalkan sistem kerja dari program peningkatan bakat. Oh gitu. Iya. Terus menanamkan kebiasaan bagi para warga Gang Mulia. Nah, ini kayak ini nih kurang besar nih. Artinya warga Gang Mulia mampu berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai POB dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, ini sih mana? Training, pelatihan, terus pemberian buku dan implementasi. Oke. Pemberian buku. Nah, ini nih. Pemberian buku POB dan implementasi. Pemberian buku POB kepada para warga Gang Mulia khususnya untuk anak usia dini. Khususnya ini juga ada nih khususnya nih. Oke. Ini ya. Khususnya anak usia dini sekolah dasar derajat serta mengajak pemuda. Oke, menanamkan kebiasaan bagi para besar agar nantinya Oke, pemberian anak ini khususnya pasti lagi derajat serta mengajarkannya tujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang bahasa buku. Pemberian buku PB diberikan serta mengajarkannya mengajarkan di sini kan ada ya pelatihan. Program sehari-hari. Ya, coba ini di sini nih. Derajat titik. Ini sehari-hari ya serta koma ini. Dan POB dalam kehidupan sehari-hari serta mengajarkannya melatih dan contoh agar
pemahaman dan wawasan yang luas bahasa Indonesia. Pemberian buku pada derajat, pemberian buku PUB ini. Pemberian buku PUB diberikan sesudah training mengenai program sudah training ini miring ya, mengenai program meningkatkan bahasa Indonesia, mengenai program meningkatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB. Mana ya? Di dalam sehari-hari di lingkungan masyarakat khususnya. Oh, ada khususnya lagi nih. Tadi. Ini. Evaluasi. Nah, evaluasinya implementasi. Oh iya, kemudian ya sini kemudian coba mengimplementasikan, mencontohkan dan menghabituasikan kebiasaan berbicara dan tulisan yang baik dan benar sesuai PUB sehari-hari dalam masyarakat dan pembelajaran atau pelatihan mencontohkan dan menghabituasikan kebiasaan berbicara dan tulisan yang baik, kebiasaan berbicara dan menulis yang baik, kebiasaan berbicara dan menulis, cara menulis apa ini, kebiasaan berbicara menulis yang baik dan benar gitu ya, menghabituasikan kebiasaan berbicara menulis yang baik dan benar sesuai PUB dalam sehari-hari di lingkungan masyarakat. Pekerjaan masyarakat di lingkungan Gang Mulia, khususnya anak usia dini derajat gitu ya. Ya. Oke, nah selanjutnya evaluasinya
Pada tahap evaluasi ini dilakukan pemantauan serta berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan dan keberlanjutan dari pelaksanaan program tersebut, mencatat hasil kinerja tim dan pengaruh program meningkatkan bahasa yang baik dan benar dalam sehari-hari di lingkungan masyarakat khususnya nggak usah ini masyarakat khusus iya udah deh apa-apa khususnya ini sekolah dasar dan anak-anak lainnya yang sederajat terhadap berbicara, menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUB. Capai tujuan. Saya program yang dikatakan berhasil. Suatu program dikatakan berhasil jika tujuan yang diinginkan tercapai atau terpenuhi. Indikator yang dapat dijadikan sebagai dasar meningkatkan bahasa yang baik dan benar dalam sehari-hari. Dalam sehari-hari di lingkungan masyarakat khususnya anak. Ini ya. Khususnya anak usia dini, anak sekolah dasar, anak lainnya sederajat adalah meningkatnya kegiatan berbicara bahasa Indonesia, meningkatkannya kegiatan menulis, berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta dapat memudahkan dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan. Oke. Selain itu, adanya kontribusi nilai yang meningkat secara signifikan. Itu adanya kontribusi nilai yang meningkat secara signifikan dan menumbuhkan minat baca, tulis, dan berkomunikasi dengan sesama teman sebaya atau dengan teman lainnya melalui bahasa yang benar, baik, dan benar sesuai PUB mananya tadi ya. PUB dalam sehari-hari di lingkungan sekitar Gang Mulia. Gitu ya, Neng. Udah ya? Tia? Udah ya? Ya, udah jelas ya? Adapun nanti rincian apa semuanya dibereskan sama Tia ya. Ini dirapikan nanti ya sama Tia ya. Ya.
Nanti dirapikan biar bagus itu, apa namanya, biar terlihatnya enak gitu ya. Tuh dikasih tanda gini biar anggarannya terlihat keren. Nanti dikasih apa namanya, tanda gitu. Kebablasan. Nanti sama Tia dipanggil teman-temannya, suruh cek lagi ya, suruh baca, suruh cek lagi gitu apa yang kurangnya gitu ya, minta masukan, minta saran ya, gitu ya. Ini kayak live in ini miring nih tulisannya ya, saya Inggris apa semuanya. Ini rekrutmen juga sama ini. Apa ini, daftar pustaka. Oke, daftar pustaka di lembar berikutnya ya, jangan disatuin ke sini ya, nggak boleh ya Tia ya. Tia, nggak boleh dideketin ke sini ya. Nah ya, jadi jelas ya, kalau daftar pustaka harus di lembar yang baru, nggak boleh disambung di sini, nggak boleh. Itu persyaratannya. Ini 4 bulan ya waktunya ya. Jadi wawancara, penyusunan, publikasi, sosialisasi, penyusunan laporan, laporan 1 bulan ya. Kalau bisa mah nanti 2 bulan lah mudah-mudahan ya. Jadi total kalau bisa ini sesuai kegiatan kan seperti ini. Nanti kalau misalkan lolos, tahap pelaksanaannya 1 bulan saja ya. 1 bulan kan saja ya. Karena untuk apa, nyusun laporannya ini yang lama ini nanti 2 bulan ya. Oke Tia ya. Ini kalau ini secara formalitas seperti ini boleh lah. Nanti penggunaan biaya ini ya, apa namanya, disesuaikan saja. Yang utama adalah ke barang-barang atau mungkin yang dibutuhkan saja ya. Kalau misalkan konsumsi buat kalian buat apa semuanya, saya sarankan jangan pakai uang yang ini dulu, nggak boleh ya. Cari yang lain dulu ya. Jadi agar bisa nanti ketahuan pengeluaran berapa, sisanya berapa begitu. Ini kelebihan ke sini nih. Geser ya. Gini Tia ya gambarnya ya. Oke, sudah jelas? Ya. Oke, ini apa namanya? Singkat, cepat dan tepat saja lah. Singkat-singkat saja. Jangan terlalu ini. Yang penting sudah jelas seperti ini udah cukup lah menurut saya. Ya, oke ya. Oh iya, terus ini nih. Em, oh iya, ini nih belum nih. Ini itu em,
Nih lihat ya. Tuh ini ada 8 kan? Ada 8 nggak? Udah muncul belum? Belum ya? Nah lihat ada 8 kan? Ini harus di ini 0 tuh di paragraf ya. Nah tuh kelihatan kan? Daftar pustaka tengah-tengah, oke. Ya ini sudah oke ya. Itu ya. Kita lihat ke bawahnya. Lampiran-lampiran. Oke, ya. Ini scanan semua ya Tia ya. Oke, udah beres. Langsung kasih tahu teman-teman kalau sudah setuju semuanya. Langsung upload ya. Mau ganti judul terserah Tia, mau tetap yang ini judulnya boleh silahkan. Kalau bisa kalau mau ganti judul dikhususkan ke anak yang SD ya. Jadi kalau mau dijudulkan nanti anak-anak saja gitu ya. Ya. Anak-anak apa namanya usia yang diinginkan, jangan jangan PAUD ya. Anak-anak saja gitu ya tulisannya ya. Oke Tia. Bapak kirim ya ke WA kamu ya. Oke, ya gitu aja Tia. Thank you. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke ya. Oh ya, Tia, nanti kabarin si Harry ya. Oh gitu, udah masuk sini. Harry, halo Harry. Suaranya masih kecil Harry. Halo Harry.